Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini ya, masih di segmen sekelebat info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 8 lebih 30 menit guys, di hari Sabtu ya, tanggal 26 November 2022 guys. Gua ucapin selamat ya buat teman-teman semua yang lagi merayakan weekendnya, dan saya ingatkan kembali selalu patuhi protokol kesehatan ya di saat kalian ada di keramaian. Oke, kita langsung aja ya. Untuk global crypto market cap hari ini naik ya di 0,52% setelah pergantian candle pada hari ini guys, dalam waktu 24 jam ya. Ini cukup bagus. Kemudian disusul oleh Bitcoin guys, meskipun dalam waktu 24 jam setelah pergantian candle hari ini masih merah, tapi kalau kalian lihat di pergerakan grafiknya ini menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan guys. Nanti kita akan coba cek. Kemudian untuk Ethereum naik ya di 1,19%, BNB juga naik di 0,69% ya. Bahkan yang paling keren di sini guys, ada Dogecoin ya yang naiknya cukup signifikan. Dalam waktu 24 jam setelah pergantian candle, naiknya ini sudah 12% guys. Nah, ini kenapa? Mungkin kalian yang mengikuti akun Twitter dari Elon Musk, baru-baru ini dia ngepost ya suatu postingan tentang voting ya, bahwa haruskah Twitter ini menawarkan amnesti untuk akun yang ditangguhkan guys, asalkan mereka tidak melanggar hukum atau terlibat dalam spam yang mengerikan. Intinya Elon Musk ini ingin memberikan atau jajak pendapat ya kepada para pelanggan Twitternya, apakah akun-akun Twitter yang telah di-ban sebelumnya itu boleh diaktifkan kembali. Intinya seperti itu guys, dengan syarat akun-akun tersebut itu tidak melanggar hukum dan tidak terlibat dalam spam yang mengerikan guys. Nah, ini menjadi berita yang cukup menarik guys ya. Bahkan di sini diinformasikan amnesti itu akan dimulai minggu depan guys, seperti yang terlihat di sini ya. Nah, ini keren banget, dan efek dari polling ini pun mengakibatkan harga dari Dogecoin ini naik. Kenapa ya? Ya karena orang-orang berspekulasi juga ya, seperti yang dilansir di cryptonews.com ini guys, bahwa setelah adanya amnesti untuk akun Twitter yang di-ban itu, apakah Elon Musk akan segera mengintegrasikan Doge ini segera hadir ke depannya guys. Nah, ini yang menjadi sebab kenapa Dogecoin naiknya cukup signifikan hari ini guys. Dan secara rata-rata ya, hampir keseluruhan untuk pergerakan altcoin ini dominan hijau guys, mengikuti pergerakan dari emaknya ya, yaitu Bitcoin guys. Selanjutnya kalau kita lihat ya untuk pergerakan harga dari Bitcoin, seperti yang terlihat pada grafik ini ya, tampaknya bagus banget guys. Kenapa? Karena support di area MA20 ini masih kuat banget guys. Bahkan di awal pergantian candle hari ini langsung lompat ya dengan candle yang cukup tebal. Nah, ini menandakan ya bahwa tekanan belinya cukup besar juga guys, dan bahkan kalau kita lihat di sini ya masih tipis menembus MA100 guys. Nah, ini bagus banget ya, dan kalau efek ini cukup kuat ke depannya, maka bisa diasumsikan ya target berikutnya ada di area ungu ini guys. Tapi sebelumnya akan menembus dulu di area resisten ini guys ya. Kita lihat aja nanti seperti apa ya perkembangannya. Dan kalau secara teori ya, kita bisa asumsikan bahwa pergerakan dari Bitcoin ini membentuk triple bottom ya. Kemudian di bottom yang terakhir di sini ya membentuk pola rally base rally guys. Ini biasanya juga indikasi pola yang cukup kuat untuk pergerakannya guys. Artinya di sini kenaikannya bisa cukup signifikan. Dan jika nanti terkonfirmasi ya MA100 ini tertembus, bisa jadi nanti harganya bisa langsung menuju ke area ungu ini di sekitaran harga 17.647 ya sampai di 17.430. Kita nantikan aja ya nanti perkembangan seperti apa. Dan kita langsung saja ya menuju ke informasi yang pertama guys. Nah, ini cukup menarik ya, bahkan cukup ramai juga diperbincangkan, seperti yang dilansir dari harian coingate.com ya, bahwa wrap Bitcoin atau Bitcoin yang dibungkus dengan teknologi blockchain yang lain ya, ini di-pack guys, dan diisukan ini terhubung dengan Alameda Research. Nah, ini apakah food atau kebenaran? Kita baca aja guys. Wrap Bitcoin dengan kodenya WBTC ini di-pack guys. Jadi menyusul kekacauan seputar keruntuhan FTX dalam beberapa minggu terakhir, spekulasi sekarang marak ya untuk seputar wrap Bitcoin guys, yang terdepack dari harga Bitcoin. Jadi untuk informasi aja,
wrap Bitcoin ini harusnya harganya sama ya dengan Bitcoin guys. Artinya 1:1. Jadi contohnya jika Bitcoin harganya 17.000, maka wrap Bitcoin harus sama dengan 17.000 guys. Nah, kalau kita lihat ya perbandingan antara wrap Bitcoin dengan Bitcoin seperti yang terlihat pada grafik ini, kemarin itu sempat di-peg ya, hampir menyentuh 0,98 guys. Nah, ini seperti yang bisa kalian lihat di sini ya. Nah, pertanyaannya kok bisa di-peg gitu ya? Jadi gini guys, untuk lebih memahami tentang wrap Bitcoin itu gini. Jadi contohnya kalau saya ingin membutuhkan Bitcoin di jaringan Ethereum, di mana jaringan Bitcoin dengan Ethereum itu kan berbeda ya, dan saya membutuhkan Bitcoin di jaringan Ethereum. Nah, solusinya maka saya harus meminjamkan atau menjaminkan Bitcoin saya di suatu platform yang menyediakan wrap Bitcoin guys. Yang nanti platform tersebut akan membuat atau merilis Bitcoin yang dibungkus jaringan Ethereum guys. Dan nilai dari wrap Bitcoin itu harus sama dengan Bitcoin yang saya jaminkan tersebut. Jadi harus 1:1. Nah, pertanyaannya, kenapa wrap Bitcoin ini bisa lepas harganya dari 1:1 guys? Jadi dengan aturan yang harusnya 1:1 ya, artinya wrap Bitcoin itu artinya satu wrap Bitcoin itu harus ada reserve 1 Bitcoinnya. Nah, kalau suatu platform tersebut merilis wrap Bitcoin tanpa adanya reserve, jadi tidak ada jaminannya dengan harga yang sama ya, otomatis jumlah Bitcoin yang dijaminkan dengan jumlah wrap Bitcoin yang dirilis itu lebih banyak. Ngerti ya maksudnya ya? Nah, jika ini terus berlanjut dengan jumlah yang besar ya, maka bisa aja harga dari wrap Bitcoin itu jatuh. Dan ini jelas saja suatu kecurangan yang dilakukan oleh provider ataupun platform tersebut. Dan akibatnya akan berpengaruh terhadap semua wrap Bitcoin yang beredar di pasaran guys. Dan hal ini pun pernah terjadi ya di Ethereum kalau kalian mengikuti beritanya ya. Tapi untungnya seperti yang bisa kalian lihat di sini ya, sepertinya harga dari wrap Bitcoin ini sudah mulai membaik guys, dan kita doakan aja semoga akan segera kembali lagi di 1:1 ya dengan Bitcoin, di mana sekarang itu posisinya di 0,99 ya terhadap Bitcoin guys. Jadi harganya itu nggak sama. Kalau Bitcoin 17.000 mungkin dia di sekitar 16.900 berapa gitu. Oke? Kita baca lagi informasinya. Jadi sementara desas-desus menyarankan wrap Bitcoin tertentu hilang ya karena milik Alameda Research, di mana tim BitGo mengutip pemeliharaan rutin rotasi multisig Decentralized Autonomous Organization atau DAO. Buku pesanan untuk wrap Bitcoin BitGo menunjukkan bahwa ada sedikit kelebihan ya dalam penyimpanan Bitcoin daripada total wrap Bitcoin di jaringan. Artinya ada lebih banyak Bitcoin untuk mendukung jumlah wrap Bitcoin yang dikeluarkan. Wrap Bitcoin terhubung dengan penelitian Alameda atau Alameda Research ya. Kia Mosayeri yang merupakan manajer produk di BitGo mengutip kehadiran aset di penyimpanan dingin atau cold walletnya untuk celah dalam aliran transaksi guys. Bertentangan dengan spekulasi seputar kaitan dengan Alameda Research, dia mengatakan perusahaan yang bangkrut itu tidak relevan ya dalam kasus ini. Spekulasi bermula setelah Duo9 yang mengaku sebagai analis teknis di Twitter membagikan beberapa data tentang kepemilikan wrap Bitcoin-nya guys. Dia membagikan data yang menunjukkan bahwa Alameda Research bertahan di sekitar wrap Bitcoin yang tidak dapat diklaim kembali sekarang karena bangkrut. Namun, menurut perincian buku pesanan dari wrap Bitcoin BitGo, perusahaan mengklaim menahan hak asuh sekitar 225.862 wrap Bitcoin dari total 235.452 Bitcoin. Ini berarti BitGo pada dasarnya memiliki kelebihan sekitar 10.000 Bitcoin guys. Perusahaan juga memiliki dashboard dengan alamat Bitcoin yang dikendalikan oleh kustodian. Di sisi lain, jika spekulasi menjadi kenyataan, itu bisa berarti bahwa Alameda Research mungkin masih berutang aset ya untuk menjualnya. Mosayeri mengatakan ada banyak feud terkait wrap Bitcoin ini guys. Penukaran wrap Bitcoin sedang diproses dengan cukup baik karena aset berada dalam penyimpanan dingin atau cold wallet. Jadi ada interval ya untuk ARB daripada aliran yang konstan. Sementara itu harga wrap Bitcoin saat ini berada di 0,9836 Bitcoin guys, dibandingkan dengan nilai 1 Bitcoin yang seharusnya dipertahankan ya 1:1. Di pegging menghasilkan perbedaan sekitar $250 antara Bitcoin dan wrap Bitcoin. Pada saat penulisan,
Harga wrap Bitcoin mencapai $16.256, turun 1,40% dalam 24 jam terakhir, menurut platform pelacakan harga CoinMarketCap. Sedangkan harga Bitcoin saat ini berada di $16.528, turun 0,29% dalam 24 jam terakhir ini, guys. Wah, ini mengerikan juga ya beritanya, tapi syukurlah wrap Bitcoin sudah mulai membaik, guys. Dan kita lanjut untuk informasi berikutnya ya, datang dari The Daily Hodl ya. Di sini diinformasikan bahwa data pengguna dari MetaMask, guys, ini akan dikumpulkan dalam pembaruan kebijakan baru dari perusahaan perangkat lunak Ethereum Consensus. Pengguna MetaMask akan mengumpulkan data mereka sebagai konsensus ya, tim di belakang dompet kripto populer yang memperbarui kebijakan privasinya. Dalam pengumuman perusahaan baru, Consensus mengatakan bahwa memperbarui persyaratan layanannya untuk mengumpulkan data pengguna seperti nama, alamat IP, tanggal lahir, nama pengguna, informasi kontak, dan jenis kelamin. Informasi lain yang dapat dikumpulkan oleh perusahaan perangkat lunak Ethereum meliputi data keuangan, informasi pemasaran, informasi transaksi, dan informasi teknis seperti alamat dompet Ethereum pengguna. Pembaruan menyatakan bahwa pengguna yang menggunakan penyedia Simple Infura sebagai penyedia Remote Procedure Call atau RPC, mereka akan mengumpulkan data mereka, guys. Namun, perusahaan mencatat bahwa ada cara bagi pengguna untuk menghindari informasi mereka dikumpulkan oleh Infura atau MetaMask. Pembaruan ketentuan pengguna perusahaan diluncurkan pada 23 November, guys, dan menurut Consensus, data tersebut akan memungkinkan perusahaan menyediakan layanan kepada pengguna, mematuhi hukum, berkomunikasi langsung dengan pengguna, mengoptimalkan platform, dan meningkatkan keamanan pelanggan. Dan tidak lama setelah kabar itu, guys ya, CEO dari Consensus ini menyanggah klaim, guys, bahwa MetaMask ini mengumpulkan IP penggunanya, guys, seperti yang dilansir dari BainCrypto.com ini. Jadi CEO Consensus dan juga co-founder Ethereum Joseph Lubin mengklaim bahwa dompet MetaMask yang dikembangkan sendiri oleh Consensus tidak mengumpulkan alamat IP. Ini terjadi setelah penggemar privasi mengecam kebijakan privasi baru Consensus ini, guys, karena memprioritaskan tujuan perusahaan daripada tujuan yang terdesentralisasi. Dalam utas Twitter yang panjang, Lubin menyatakan bahwa alih-alih MetaMask mengumpulkan alamat IP pengguna, ia mengirimkan alamat IP ke penyedia panggilan prosedur jarak jauh atau RPC ya, yang bertanggung jawab untuk mengelola pertukaran data antara pengguna dan blockchain. Misalnya, MetaMask dapat meminta penyedia RPC bawaannya, yaitu Infura, untuk mengirim transaksi yang ditandatangani oleh blockchain untuk dieksekusi. Infura membutuhkan alamat blockchain untuk mengirim permintaan dan menggunakan alamat IP pengguna untuk mengirimkan kembali hasil eksekusi kepada mereka. Joseph Lubin menekankan bahwa Infura tidak mengeksploitasi data ini, guys, dan bahwa penyedia RPC berupaya mengurangi pengumpulan datanya. Dia menegaskan kembali komitmen perusahaan untuk menyediakan pelanggan dengan layanan yang tidak mengeksploitasi data mereka, guys. Membandingkannya dengan apa yang disebut perusahaan Web2 yang menghasilkan uang dengan cara ini. Joseph Lubin mencatat bahwa pekerjaan sedang dilakukan untuk membuat penyedia RPC terdesentralisasi. Namun, pengguna MetaMask yang lebih paham teknologi dapat mengarahkan aplikasi mereka ke RPC alternatif atau node blockchain mereka sendiri. Pengumpulan IP MetaMask memicu kemarahan di Twitter, guys. Tweetstorm Lubin datang 2 hari setelah rilis kebijakan privacy Consensus yang telah diperbarui, guys. Dalam kebijakan tersebut, perusahaan mengatakan mungkin menggunakan informasi pribadi yang dikumpulkan untuk mematuhi persyaratan anti pencucian uang dan kenali pelanggan Anda dan dalam transaksi bisnis seperti merger dan akuisisi. Insinyur komunitas Consensus yaitu Manbir Singh Marwah tampaknya mengonfirmasi ya pengumpulan alamat IP ini di MetaMask dalam tweet terpisah pada 24 November 2022 kemarin, guys. Tetapi membantah ya bahwa Consensus mengumpulkan kunci pribadi yang akan menempatkan dana pengguna di tangan mereka, guys. Seperti yang dilansir ya di akun resmi Kashif Raza ini, guys. Kalian bisa cek sendiri nanti. Setelah kebijakan privacy dirilis, komunitas Twitter menuduh Consensus melanggar prinsip privacy Web3, guys. Adama Sokran dari Sinemhain Ventures mengatakan bahwa kebijakan baru tersebut merupakan pelanggaran privasi konsumen, guys, yang tidak dapat diterima. Pada saat yang sama, mantan karyawan NSA yang berubah menjadi pelopor yaitu Edward Snowden
menyebut ketidakmampuan ya untuk memilih keluar dari pengumpulan data sebagai kejahatan. Snowden juga ingin tahu apakah ConsenSys pernah mengumpulkan alamat dompet pengguna. Seperti yang terlihat di akun Twitter dari Adam Shokran ini guys, kalian bisa cek sendiri nanti. Ini cukup menarik. Dan selain itu ya, validator Ethereum mysticryujin.eth menunjukkan bahwa mengubah penyedia RPC untuk MetaMask itu menantang. Dan Joseph Lubin mengatakan bahwa perusahaan meminta maaf ya atas kebingungan yang mungkin ditimbulkan oleh kebijakan tersebut. Nah, menurut kalian gimana guys? Apakah kalian setuju dengan pengumpulan data yang dilakukan oleh MetaMask ini? Dan jika ini terjadi, maka MetaMask bisa dibilang sebagai wallet yang centralized guys, bukan decentral lagi. Dan bisa jadi kunci dari wallet kita pun yang ada di MetaMask ini sudah tidak kita pegang lagi guys. Nah, ini sangat berbahaya banget. Itulah mengapa memicu kemarahan di Twitter ini guys atas kebijakan baru dari MetaMask atau ConsenSys ini guys. Tulis pendapat kalian ya di kolom komentar. Nanti kita akan diskusi di situ dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.